Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya terkait dengan tugas dari pendidikan guru penggerak mengenai pengambilan keputusan kepala sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke. Ya, sebelumnya kan Bapak, saya sudah mengenal Bapak nggih, sudah lama menjadi kepala sekolah nggih Pak. Berapa tahun nggih Pak nggih? Saya sudah 6 tahun jadi kepala sekolah. Ya, sudah 6 tahun jadi kepala sekolah, apalagi Bapak juga K3S nih Bapak. Ya. Nah, ini ada 9 pertanyaan Bapak. Nanti akan saya berikan pertanyaan pada Bapak tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang selama ini Bapak lakukan. Ya, baik. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan dilema moral? Ya, kita hidup di sekolah ya, di dunia pendidikan yang kita itu bertemu banyak bermacam-macam karakter, baik itu karakter gurunya ataupun apalagi karakter siswanya. Jadi dalam kenyataannya bahwa semuanya tidak sesuai semuanya dengan apa yang kita harapkan. Semuanya tidak harus baik-baik saja. Dan justru itulah dinamika di dalam sekolah. Kalau karakter itu bermacam-macam, beragam, itu justru menjadi sebuah rangkaian harmoni ya di sekolah kita. Dan kita harus siap bahwa kenyataan di lapangan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Butuh sebuah pemikiran yang mendalam, yang kita mendasarkan bahwa itu untuk kebajikan. Butuh sebuah kebijaksanaan bahwa apa yang menjadi masalah kita itu pada akhirnya adalah membawa kebaikan kita bersama. Tidak bisa masalah itu dihindari, atau tidak bisa kemudian masalah itu harus selesai. Nggak mungkin ya. Pasti selalu ada saja masalah itu karena kita berhadapan dengan berbagai macam karakter. Tapi ketika kita mendasarkan pada hati kita bahwa dinamika itu bagian dari piranti kita untuk mencapai tujuan pendidikan kita di sekolah. Itu dasar yang saya letakkan dulu, sehingga semua permasalahan itu dari ujung sampai akhirnya adalah untuk kebaikan. Yang kemudian saya juga harus memberikan visi yang sama, bukan hanya kepada guru, kepada siswa, ya, bahwa masalah-masalah itu adalah bagian dari kita, dan kemudian kita adalah bagian dari solusi masalah, bukan bagian dari masalah itu sendiri. Jadi guru, siswa meletakkan dirinya bagian dari solusi masalah itu. Seberapa besar, seberapa kecil, kemudian kita bisa menjadi solusi itu. Ya baik Bapak, semoga kita bisa jadi solusi dari masalah. Ya. Baik, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita suatu saat pasti berhadapan dengan sebuah masalah yang menjadi dilema buat kita ya. Di mana dilema itu adalah memposisikan pada diri kita bahwa ketika kita mengambil sebuah kebijakan, tidak semua kebijakan itu kemudian menjadi benar menurut versi kita masing-masing. Ya, jadi artinya
sebuah kebenaran yang kita ambil dari sebuah kebijakan yang kita mau putuskan tidak mesti memuaskan semua pihak, Ya, betul. apalagi memuaskan keinginan kita. Oleh karena itu, ketika dilema itu datang kepada kita, yang kita harus memutuskan, ya, keputusan itu secara bijak, bahwa hasil akhir dari keputusan itu harus bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, meskipun itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi paling tidak kemudian masalah itu tidak menimbulkan masalah yang baru. Ya, Itu yang paling penting, ya. Jadi nggak mungkin rencana kita seperti ini, ketika berada di sebuah persimpangan kita harus memutuskan, maka tidak mesti kemudian harus sesuai dengan rencana kita. Nah, jika itu terjadi dilema seperti itu, pada dasarnya kemudian kita harus bersikap bijak, bahwa paling tidak ya, itu keputusan itu tidak menimbulkan masalah yang baru. Paling tidak keputusan itu mereduksi masalah itu supaya tidak terjadi perselisihan, supaya tidak kemudian merugikan, ya. Jadi begitu caranya, ya. Jadi mengambil kita berdasarkan etika moral kita, ya, bahwa masalah itu pasti tidak semuanya menguntungkan semua pihak, ya, tapi tidak, minimal itu tadi dua tadi. Satu, tidak menimbulkan masalah baru. Yang kedua, bahwa itu tidak menjadi sebuah perselisihan. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Berarti tidak menimbulkan masalah baru dan tidak menimbulkan perselisihan, ya Bapak. Baik, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika? Ya. Jadi oleh karena itu, yang paling bagus adalah langkah preventif, ya. Langkah preventif sebelum masalah itu terjadi. Jadi sebelum masalah itu terjadi, kita harus mempunyai langkah-langkah preventif. Langkah-langkah preventif yang paling bagus menurut saya adalah mitigasi. Mitigasi masalah itu sendiri. Baru identifikasi. Kita sering mendengar identifikasi masalah. Kalau saya lebih cenderung, saya langkah awal itu mitigasi. Saya ibaratkan sama seperti kita bencana alam, ya. Sebelum bencana itu terjadi, kita mitigasi dulu. Mitigasi sebelum terjadi gejalanya bahkan, ya. Jadi mitigasi itu sebuah langkah preventif yang sebelum ada gejala, ya, baru kemudian kita identifikasi. Identifikasi itu tindak lanjut dari mitigasi itu, ya. Jadi kalau misalnya ada keputusan seperti ini, kira-kira gejala yang bisa ditimbulkan apa sebelum gejala itu timbul. Itu namanya mitigasi. Kalau sudah kemudian kita identifikasi faktor-faktor penyebabnya. Nah, itu faktor-faktor penyebabnya. Dari faktor-faktor penyebab itu kita mengambil langkah reduksi. Reduksinya adalah bahwa pencegahan yang lebih baik itu dari diri kita sendiri, bukan pada memadamkan api, bukan pada mengobati penyakit, ya, tapi dari diri kita sendiri. Apa maksudnya? Misalnya dari guru-guru, ya, supaya tidak ada masalah apa, ya kan? Yang langkah preventifnya itu dari diri sendiri, dari guru-guru itu, ya. Misalnya dari kasus-kasus anak-anak bullying. Sebelum bullying itu terjadi, maka kita mengadakan pemetaan lewat apa? Lewat kuesioner yang kita sampaikan ke anak-anak. Kamu pernah enggak mendengar kata ini dari temanmu? Kata yang misalnya bisa pada masuk verbal bullying, ya. Jadi
sebelum sampai terjadi kita sudah tahu karena kita mitigasinya adalah lewat kuesioner tadi yang kita rahasiakan identitasnya, anak secara leluasa kemudian menyampaikan isi hatinya. Dengan begitu guru-guru punya data yang valid yang kemudian ditindaklanjuti dengan identifikasi gejala-gejala dengan cara observasi di perilaku anak-anak itu ada enggak ya bullying nggak mungkin bullying itu dihindari, tapi kemudian kita reduksi sebelum terjadi masalah itu. Ya, berarti ada 3 langkah ya Bapak ya, yaitu mitigasi, identifikasi, dan reduksi. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif itu ya kita data. Jadi kita nggak boleh main perasaan, nggak boleh main praduga. Jadi kita harus punya data yang valid. Guru-guru saya ya data-datanya kurang penguasaan IT. Dari mana saya bisa mengambil sebuah keputusan kalau tidak berdasarkan data. Jadi data-data itu yang menjadi kebijakan awal dasar kita memutuskan langkah berikutnya. Jadi dari mitigasi itu. Mitigasi itu lewat observasi tadi ya, lewat kuesioner tadi. Jadi itu baik pada siswa, pada guru, pada sarana prasarana prasekolah, semuanya harus by data. Jadi dengan data itu kita membuat suatu pemetaan. Pemetaan itu yang menjadi skala prioritas. Skala prioritas itu kemudian lagi-lagi dari data itu kita follow up, identifikasi, dan kita tindak lanjuti. Berarti ini ya Pak ya, berdasarkan data lalu dilakukan pemetaan, selanjutnya skala prioritas. Jadi data itu semua ya, data itu semua aspek, bisa itu berupa fisik, bisa non fisik ya, data-data itu. Jadi jangan diartikan bahwa data itu fisik saja. Data-data non fisik banyak ya, psikologinya anak-anak ya. Jadi semuanya by data. By data ya Bapak, lebih faktual. Ya. Lalu Bapak, pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa nih Pak? Tantangan yang paling berat tentu saja kita balik pada personal kita. Ya, jadi person kita itu mohon maaf ya, tidak semuanya punya pemahaman ya, bagaimana menghadapi masalah itu ya. Jadi balik pada karakter kita masing-masing. Tapi ini yang paling penting dari semua faktor yang melandasi bagaimana mengambil kebijakan yang ada dilema etika di situ. Maka yang paling jadi halangan, hambatan, tantangan adalah dari sumber daya manusianya, SDM-nya. Oleh karena itu ini ya, paling penting adalah bagaimana semua sumber daya manusia yang ada di sekolah itu memahami visi yang sama. Memahami visi yang sama. Bukan setuju yang sama, bukan kemudian keputusan yang sama, apalagi perasaan yang sama. Perasaannya sama. Gak mungkin perasaannya sama. Pak. Tapi di semua perbedaan itu, kalau memahami visi yang sama, misi yang sama di sekolah, maka kita dudukkan semua perbedaan itu. Kita dudukkan bersama-sama bahwa ego yang paling besar adalah ego menyamakan visi itu. Supaya ketika kita dibenturkan sebuah masalah, tidak menjadi resistensi buat kita. Kemudian menjadi sebuah kesadaran bahwa
bahwa saya bergerak, bahwa saya akan memotivasi ya, bahwa semuanya itu karena visi yang sama Visi yang dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah kita. baik. Berarti tantangannya yaitu yang pertama personal ya Pak ya. Iya. Dari personal itu karakter masing-masing SDM Iya. juga mempengaruhi dari pemahaman visi yang sama. Iya. Diharapkan semua personal memiliki visi yang sama sehingga tumbuh kesadaran akan ini melaksanakan visi. Ya. Ya Bapak. Lalu pertanyaan ke-6 Bapak, ini ada 3 pertanyaan. Iya. Yang pertama 6A, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi ada jadwalnya kapan harus diselesaikan. Betul. Jadi kita itu ada 3 langkah tadi. Berikutnya follow up-nya ya tentu saja kita membuat sebuah schedule ya. Sebuah rencana, yang rencana itu tersusun atas diskusi bersama, karena nggak mungkin semuanya karena kemauan kita ya. Jadi kita nggak boleh jadi yang sok tahu ya. Jadi nggak boleh menjadi bahwa yang paling ngerti itu saya, kan gitu ya. Jadi suara banyak orang itu menjadikan sebuah kesepakatan ya. Jadi kalau sudah sepakat maka kita menuju pembenahan yang sama ya. Tapi kalau keputusan kita saja nggak mungkin kan gitu. Tapi diskusi itu yang dirumuskan dalam schedule yang jelas, step by step, yang semuanya berdasarkan progres. Jadi by progress. Bahwa setiap rencana yang kita buat itu harus ada progresnya. Sekecil apapun progres yang kita sumbangkan dari langkah-langkah mengatasi masalah itu, saya yakin akan mengurangi masalah itu. Ya, jadi schedule itu harus berdasarkan progres yang dicapai apa. Dan itu menjadi tanggung jawab bersama. Ya, berarti ini ya Pak, ada rencana, lalu dilihat progresnya bagaimana. Progresnya apa? Ya. Lalu untuk menyelesaikan masalah tersebut, apakah Bapak memiliki tempat menyelesaikan di tempat atau menyelesaikan di lain waktu atau bagaimana Pak? Jika terjadi masalah. Iya betul. Jadi yang namanya masalah itu kalau kita tunda penyelesaiannya akan menimbulkan masalah baru. Nah itu. Jadi masalah harus dituntaskan. Ya, tidak boleh ditunda. Dituntaskan jadi saat itu juga ya. Jadi meskipun ya kemudian tidak selesai pada tujuan akhirnya masalah itu, tapi dengan menyelesaikan di waktu itu maka mengurangi masalah berikutnya, tidak menimbulkan masalah yang baru. Kenapa? Karena kan sudah sepakat tadi. Iya, betul. Jadi kesepakatan itu maka masalah itu harus berhenti. Tidak makin meluas ya. Apalagi kalau menyangkut pada permasalahan sumber daya manusia, guru-guru. Karena kita tahu bahwa di sekolah itu kalau kita logikanya jam kerja kita itu pasti waktunya lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Di rumah kita harapkan sudah enjoy ya dengan keluarga. Maka sama kalau kita menyelesaikan sebuah masalah di keluarga, maka nggak mungkin kita akan menjadikan permasalahan anak kita itu menjadi sebuah keputusan yang merugikan anak kita. Pasti kemudian kita akan memposisikan diri bahwa saya mau berkorban apa saja, yang penting anak saya nggak bermasalah. Nah, maka perasaan yang sama di keluarga itu kita tarik ke sekolah. Ya, jadi bahwa di sekolah ini keluarga juga, bahkan keluarga besar. Maka dengan psikologi yang sama menghadapi sebuah masalah, sama seperti psikologi kita terhadap anak kita yang bermasalah,
nggak mungkin saya akan mengorbankan anak saya. Ya, sejelek apapun kemudian permasalahan anak saya itu, saya siap berkorban bahwa anak saya harus selesai masalahnya. Nah, maka di sekolah kita jadikan bahwa keluarga ini keluarga besar yang kalau ada masalah, kita punya perasaan yang sama bahwa ini keluarga saya. Ya, sekali itu, Pak. Jadi kita nggak mungkin kemudian, bahkan saya akan berkorban agar masalah itu selesai. Oleh karena itu, setiap ada masalah terhadap siswa kita ya, maka dudukkan anak-anak itu yang bermasalah bukan pelaku, tapi korban. Akan beda kita, ya kan? Perasaan kita akan beda. Kalau kita jadikan dia pelaku, ya kenakalan, maka kita akan menghakimi dia. Iya, betul, Pak. Tapi ketika kita menjadikan anak-anak itu korban dari sebuah masalah, ada rasa kasihan, ada rasa belas kasih kita kepada anak-anak itu, bahwa anak-anak ini korban bukan pelaku. Apa itu? Korban dari rumah tangga yang nggak baik-baik saja, ya, broken home. Korban dari lingkungan yang tidak mendukung dia, ya. Dengan begitu maka kita jadi survivor, ya. Jadi artinya jadi penolong anak-anak itu supaya mentas dari masalahnya. Ya, Pak, bagus sekali itu, Pak. Jadi ketika ada masalah langsung menyelesaikan di tempat dan saat itu juga, supaya tidak timbul masalah yang baru, ya, Pak, ya. Lalu untuk prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan, prosedur penyelesaian masalah? Iya, jadi prosedur itu yang jelas tadi harus ada diskusi bersama, yang itu menghasilkan keputusan-keputusan yang bersama yang merumuskan teknik-teknik, langkah-langkah yang jelas. Langkah-langkah itu yang dirumuskan, dirumuskan dalam pertanyaan indikator. Pertanyaan indikator itu yang menjadi pijakan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi pertanyaannya mudah saja, ya. Dengan keputusan itu, ya kan? Satu, ya, apa tidak menimbulkan masalah yang baru, ya. Yang kedua, dengan keputusan itu bisakah menghentikan masalah itu, ya kan? Ya, baru yang ketiga, dengan langkah itu apakah kemudian bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi ada tiga itu pertanyaan indikatornya, ya kan? Apa saja tadi? Tadi melalui ini ya, Pak, diskusi keputusan untuk merumuskan indikator, indikatornya apakah keputusannya dapat menyelesaikan masalah, tidak menimbulkan masalah baru, masalah baru. Ya. Yang kedua menghentikan masalah itu sendiri. Yang ketiga menyelesaikan masalah itu, ya kan? Ya, menyelesaikan. Jadi, ya, jangan sampai kita mau merumuskan masalah tapi kemudian menimbulkan masalah baru, ya kan? Iya, Pak. Yang kita nggak tahu di kemudian hari. Iya. 3 indikator, tidak menimbulkan masalah baru, menghentikan masalah itu, dan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, Pak, lalu ada pertanyaan lagi nih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Seseorang atau faktor-faktor, Pak? Jadi faktor yang paling penting ya untuk menyelesaikan masalah itu adalah bahwa semua kita punya kesadaran yang sama. Ya. Apa kesadaran itu? Bahwa tidak mungkin kita hidup dengan berbagai macam karakter di sebuah sekolah, nggak ada masalah. Itu yang pertama, harus paham, ya. Sehingga nggak mungkin, ya. Kita harus paham, kita harus sadar bahwa di mana kita hidup di sekolah dengan beragam karakter, pasti ada masalah. Satu. Yang kedua, bahwa dari semua masalah itu adalah kita mengambil sebuah hikmah. Bapak itu, bahwa kita tidak ingin bagian dari masalah itu. Ya kan? Bagian dari solusi, ya. Nah, justru kita menjadi bagian dari solusi masalah itu sendiri. Seberapa besar peran kita
jadi solusi masalah itu yang menjadi sumbangsih kita, bahwa ya itu tadi langkah-langkah preventif itu. Pemadam kebakaran itu akan menjadi hero kalau dia memadamkan api. Ya. Tapi orang-orang yang menjaga api itu tidak timbul, nggak pernah terekspos Ya. bahwa dia adalah hero, ya. Jadi siapa itu? Ya ini kita semua, ya kan, misalnya ke anak-anak, bagaimana, ya kan, supaya tidak terjadi kebakaran, nggak terekspos kita jadi hero, ya kan, betul, jadi pahlawan. Tapi ketika orang-orang yang tampil di sebuah masalah besar, kemudian dia bisa memadamkan api itu, baru jadi pahlawan, ya kan. Ya, betul, tapi Pak. Kalau kita jadi langkah-langkah preventif, nggak pernah kita terekspos jadi pahlawan. Tapi yakin kepada kita bahwa kita yang melakukan langkah-langkah preventif itu sesungguhnya pahlawan sesungguhnya. Jadi seberapa besar kita bisa mencegah langkah-langkah itu. Anak-anak ini akan menjadi masalah di masyarakat ketika dia terjun di masyarakat tanpa bekal yang cukup, ya, tanpa bekal yang cukup. Bekal itu apa? Bekal itu bagaimana ajaran-ajaran kebaikan yang disampaikan oleh guru-guru di sekolah, ya kan? Iya, betul, Pak. Gak mungkin dia, ya kan, ketika terjun di masyarakat tanpa ajaran-ajaran kebaikan itu. Dan ini adalah pahlawan sesungguhnya. Seperti itu, ya. Ya, Bapak, berarti faktor-faktornya kesadaran yang sama dan mengambil hikmah bahwa kita adalah bagian dari solusi. Solusi itu, ya. Ya, baik, Pak. Ini ada pertanyaan terakhir akhirnya, Pak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Ya, jadi pelajaran yang terpenting dari kita, ya, bagaimana pada sebuah problem solving adalah seberapa besar ya kita itu memberikan kemanfaatan kita, ya. Seberapa besar kita menjadi sebuah solusi problem, seberapa besar kita menjadi bagian dari pencegahan, mitigasi tadi, ya, sehingga kemudian bahwa kita nggak terjadi masalah di lingkungan kita, ya. Jadi itu hikmahnya. Jadi kalau kita belajar dari tumbuhan itu, ya, jadi tumbuhan itu biji jagung itu akan tumbuh karena dia membawa bakal biji, yang artinya membekali tumbuhan itu mau tumbuh, itu sudah ada biji yang di dalamnya cukup untuk tumbuh, ya, yang menjadikan kemudian tumbuhan itu jadi tumbuh. Jadi kita sekecil apapun yang kita sumbangkan, ya, pada dilema etika tadi, jadi sekecil apapun itu adalah sumbangsi terbesar kita, ya. Dengan begitu kita jadi amalan kita, ya, bahwa kita punya sekecil biji jagung tadi, tapi bisa menumbuhkan sebesar itu, yang tumbuh jagung-jagung baru. Itu barangkali, ya, yang bisa Bapak, jadi hikmahnya. luar biasa sekali. Berarti ini, ya, Pak, ya, pembelajaran Bapak petik yaitu seberapa besar kemanfaatan kita dari masalah atau solusi, kita dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada, sehingga itu Bapak ibaratkan sebagai biji jagung tadi, bagaimanapun dia akan menumbuhkan batang jagung yang baru, ya, yang buahnya itu lebih banyak dari satu biji. Buahnya lebih banyak dari satu biji yang kita tanam. Satu, ribuan jagung akan tumbuh, ya. Maka dari situ kita mempunyai makna hidup, ya, yang tidak mungkin kita itu rugi. Bagaimana mungkin orang biasa berpikir memberi, hidupnya akan kurang.
Ya, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih Ya, atas terima kasih. waktu dan wawancaranya hari ini. Banyak sekali ilmu yang sudah saya dapatkan. Ya. Semoga Bapak sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih ya. Terima Saya kasih. rapat soalnya. Monggo. Assalamualaikum Bu Luha. Waalaikumsalam Bu Uli. Bagaimana kabarnya Bu Luha? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jenengan sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk melakukan wawancara. Ini merupakan tugas saya di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan oleh pemimpin sekolah atau kepala sekolah. Ya, nanti ada 8 pertanyaan akan saya ajukan kepada jenengan berdasarkan pengalamannya Bu Luha selama ini sebagai kepala sekolah ya Bu Luha sudah lama gitu. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Luha. Ya, selama ini bagaimana Bu Luha dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Bagaimana? Kalau menurut saya kan memang kita sebagai pemimpin itu banyak permasalahan atau problematika yang kita hadapi, baik itu dari intern, dari maksudnya sekolah sendiri, atau dari masyarakat sekitar serta wali murid yang di mana wali murid itu pasti mempunyai keinginan yang berbeda dengan seperti apa yang kita programkan. Nah, sebagai pimpinan saya harus bijak, harus mempunyai bijaksana dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Tentunya dengan cara yaitu kita presentasi mana presentasinya yang lebih banyak, yang lebih manfaatnya itu lebih banyak untuk anak didik, untuk wali murid, untuk masyarakat sekitar, itu harus kita presentasikan. Walaupun itu sama-sama baik usulannya wali murid atau dari masyarakat komite seperti itu, ya harus kita presentasikan. Mana kita ambil kemanfaatannya, kemaslahatannya bagi peserta didik, wali murid dan masyarakat sekeliling. Ya baik, berarti dengan cara berdiskusi, berpresentasi pada wali murid untuk mencari kebermanfaatan yang lebih banyak ya. Iya, kita ambil. Baik, terima kasih Bu Luha. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bu Luha dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Luha, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Kita mengambil itu tadi, kita presentasikan. Setelah maksudnya kita presentasikan, kita sosialisasikan lagi kepada wali murid. Istilahnya diulang lagi bahwa ini sama-sama antara A dan B ini sama-sama baiknya, tapi yang lebih diprioritaskan misalnya yang A karena kemanfaatannya lebih banyak. Nanti yang program yang kedua itu kita jalankan keduanya setelah itu. Harus kita maksudnya kita jalankan sesuai dengan skala waktu juga tentunya. Skala waktu misalnya kan program yang prioritasnya misalnya 80%, nah itu manfaatnya lebih baik, harus kita itu dengan turun waktu yang sudah kita tentukan sesuai dengan program yang kita buat bersama. Ya, berarti ini ya Bu Luha, didiskusikan dengan wali murid, disosialisasikan, lalu membuat skala prioritas mana yang lebih mendesak. Betul, boleh. Ya, lanjut ke pertanyaan ketiga Bu Luha. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Luha lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Yang kita tidak langsung mengambil keputusan apapun permasalahannya. Kita maksudnya simak dulu, kita dengarkan dulu. Misalnya ada usulan dari wali murid, dari guru, kita dengarkan dulu apa usulannya, apa permasalahannya yang dihadapi. Setelah itu, setelah kita mendengarkan, kita mengidentifikasi. Nah, kita mengidentifikasi permasalahan itu, baru saya mencari langkah apa. Saya harus mempunyai win-win solution. Dengan cara apa pendekatan saya, maksudnya untuk mensosialisasikan program ini atau menyelesaikan masalah ini. Ya, disimak dulu, lalu diidentifikasi masalahnya, lalu menentukan langkah-langkah untuk
raih win-win solution itu ya, tadi ya. baru setelah itu langsung sudah ketemu win-win solusinya, langsung kita istilahnya melalui, kalau dalam istilah itu ada tabayun. Tabayun itu klarifikasi. Iya, klarifikasi. Nah, ada klarifikasi seperti itu, baru kita action. Actionnya Iya. setelah itu tadi. Iya. Luar biasa Bu Luha. Oh, terima Ini kasih. yang keempat Bu Luha. Iya. Hal-hal apa saja selama ini yang Bu Luha anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ini sesuai dengan perkembangan Ya, zaman ya ya, Bu Uli ya. Maksudnya dengan kita mengajar di era tahun 2090-an dengan Ya. era 2023-2022 ini, Ya. subhanallah. Karena apa? Karena pengaruh dari medsos itu Ya. sangat, nun sewu, sangat Luar Masya biasa. Allah, luar biasanya itu. Dampaknya ya Bu Luha. Kita dulu kalau itu zaman saya ngajar masih tahun 90-20 itu guru itu nomor satu. Iya, Misalnya tuturi, pokoknya idola, role modelnya anak-anak itu guru. Iya. Dulu. Dulu. Sekarang saya mengamati itu mengalami gradasi. Iya. Gradasinya anak-anak karena sekarang itu lebih apa ya, lebih percaya dengan medsos daripada guru. Saya lihat, oh iya masuk Bu, kadang itu misalnya kita nerangkan apa gitu Bu ya, terus anak-anak itu nyeletuk secara spontan itu, Bu saya lihat di medsos itu seperti ini gitu. Nah kalau kita sebagai pendidik maksudnya tidak mengikuti perkembangan zaman dengan maksudnya mengikuti medsos itu, kita akan nanti kalah dengan anak-anak kita, Ya. dengan murid-murid kita. Ya. Nah contohnya sekarang itu medsos itu menjadi tontonan, tuntunan, dan panutan. Ya. Nah, kalau dulu kan kita sebagai role modelnya. Nah, makanya itu dalam hal konteks dengan etika itu, kita harus, kalau memang itu baik di medsos itu bisa diambil manfaatnya, segi positifnya, kita bisa ngarahkan kepada anak-anak. Ya. Bahwa tidak semuanya di medsos itu bisa kita jadikan panutan, boleh jadi tontonan. Panutan itu lihat-lihat dari Ya, betul itu. segi terutama anak-anak, karena sekarang itu gini ya Bu Lia, contohnya anak-anak dalam bersikap dalam sehari-harian itu, kalau kita orang timur itu kan mengutamakan akhlak budi pekerti ya kepada orang tua, nun sewu, maksudnya terutama misalnya contoh kecil itu pada orang tua, kalau ditimbali orang tua dipanggil misalnya Dani gitu, dalam Bu, atau paling sedikit itu dalam. Nah, kalau sekarang anak generasi Z ini kalau dibalik orang tua dipanggil halo Bro, misalnya Dani, ya Mam. Nah, tapi dia ya Mamnya itu cuma mendengar aja, sikapnya tidak maksudnya di mana suara itu asalnya tidak. Itu sudah saya sudah maksudnya banyak testimoni dari murid-murid kita yang itu orang tua pun juga mengalami seperti itu. Lupanya lah itu. Akhirnya kita sebagai seorang pemimpin guru anak-anak, kita meluruskan bahwa anak-anak kamu boleh mengikuti perkembangan zaman, apalagi generasi Z itu. Kalian itu nanti yang memimpin tahun calon-calon pemimpin masa depan, penggantinya kita ini. Iya. Tapi kamu harus bisa memilih, memilah, dan menjadikan contoh tauladannya itu siapa ya. Kamu harus bisa memilih di medsos itu yang mana yang baik, mana yang buruk harus kita tinggalkan. Apalagi medsos hanya sepotong-sepotong ya, belum akan bisa. Enggak secara menyeluruh. Kalau maksudnya istilahnya menayangkan itu boleh. Jadi kita non sewu sebagai pemimpin yaitu tadi harus peka dengan situasi dan bisa kondisi dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana maksudnya untuk menerapkan etika yang baik. Itu tadi nomor 4 ya. Itu di dilema itu ya, peka. Kalau ini maksudnya ya itu tadi harus bisa memilih dan memfilter. Bagaimana orang tua kami itu juga begitu, misalnya nun sewu kadang itu kita kalau pembelajaran kan lewat media sosial ya Bu ya, nyetelkan video gitu. Jadi guru-guru saya itu jangan langsung
menyajikan materi video yang langsung Iya. saat itu langsung ditayangkan. Harus jenengan download dulu. Karena apa? Untuk memilah kadang itu ada non sewu iklan-iklan yang non sewu. Akhirnya anak-anak itu kapan dari kemarin itu pada saat peringatan Isra Mi'raj itu ternyata anak suruh, "No, bulu ciuman." Astagfirullahaladzim, seperti itu. Nggih, Nah, bulu leres itu kan, niku. ya Allah, Saya setuju harus, bulu ya, dengan harus memfilter itu ya Bu filter Uli ya. peka Nggih, dan peka. kita bisa mengikuti perkembangan Iya. zaman. Karena kan kita tidak bisa ini ya bulu Statis. statis apa yang kita peroleh dulu Iya. harus sama. Nggih, Zamannya aja iya, beda. Nggih, nggak bisa. Iya. Beda Didik jauh anak Bu sesuai Uli. dengan zamannya. Iya, itu kan syairnya Sayyidina Ali nggih. gitu. Sayyidina Ali itu pada suatu saat kan pada ada sahabat dengan Utsman, dengan siapa itu sahabat yang lainnya, Sofyan bin Affan, terus ada kemarin ada berapa 5 itu yang musyawarah. Jadi ajarilah anak-anakmu itu ilmu sesuai dengan zamannya, seperti itu ya. Kita harus mengikuti itu. Nggih, itu sabdanya. Bukan sabdanya, itu syairnya Rasul. Itu apa Sayyidina Ali. Nggih. Seperti Nggih, itu. Buluha. Memang menarik sekali Buluha kalau kita ini telah. Lah, lalu Buluha, hal-hal apa saja sih selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya Buluha ketika memutuskan sesuatu itu apa biasanya? Ya terkadang satu, kalau misalnya permasalahannya itu di sekolah, ini maksudnya topiknya di sekolah dulu ya Bu Uli ya. Itu yang satu misalnya guru senior punya ide ini guru junior seperti ini. Yang maksudnya yang senior nggak mau dikalahkan karena merasa sudah aku itu suwe, pengalamannya udah banyak. Lah yang junior, aku ini punya ilmu baru. Nah akhirnya saya sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah, saya harus bisa menyembatani antara keduanya. Iya betul. Salah satunya diantaranya saya tabayun, klarifikasi sama senior, sama junior. Akhirnya saya temukan, saya di tengah-tengah, saya menjembati beliau berdua. Saya bilang sama yang senior, mohon maaf Ibu, jenengan memang pengalamannya sudah banyak. Dan jenengan maksudnya kalau dibanding dengan guru-guru yang junior, ini tidak ada artinya dalam hal pengalaman. Entah itu pengalaman cara menghadapi anak-anak, cara menghadapi masyarakat, cara menghadapi wali murid, dia sudah tahu trik-triknya itu win-win solusinya banyak sekali. Sedangkan yang junior ini non sewu, yang keunggulannya Mas IT. Di IT-nya luar biasa. Tapi kalau ada problem, kembali lagi. Iya, dia belum bisa menyelesaikan masalah. Kalau murid untuk menghadapi murid aja misalnya yang anak itu aktif, ada kan anak itu anak-anak itu kan Allah itu memberi 9 macam kecerdasan ya, kuliah. Anak-anak kita itu kan unik. Macam kecerdasan kan berbeda-beda. Kalau yang sudah senior, arek iki pinter nang sosial emosionalnya apik sekali. Tapi dalam hal spasial dia nggak mau. Gak itu, wah aku harus mencari jalan ya opo arek iki iso seneng nang spasialnya, kecerdasan spasialnya. Nah seperti itu sudah tahu. Ya yang ini yang junior nggak harus begitu itu, maksudnya pokoknya anak dikasih di setelno video, ditunjukkan halal yang senang-senang pasti dia tertarik. Nah saya harus memberi penjelasan, nengai, memberi jembatan. Nggak boleh gitu, harus mensewu yang senior juga nerima usulan yang junior, yang junior juga bisa belajar ke senior. Jadi saling melengkapi. Enggak harus akunya, enggak aku apa kan ada orang enggak. Kami tidak seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah kita maksudnya tabayun seperti itu saya kompromikan, musyawarahkan, akhirnya ya oh ya Bu, selama ini ya memang akhirnya nun sewu mengakui kekurangannya itu apa, sama senior ngakui, yang junior juga ngakui. Akhirnya bisa berjalan alhamdulillah. Jadi program-program itu
bisa kita jalankan secara maksimal. Iya, betul. Seru sekali Bu Luha. Oke, terima kasih. Iya, pertanyaan selanjutnya Iya. Bu Luha, apakah Bu Luha memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaian suatu masalah? Jadi ketika terjadi masalah Bu Luha menjadwalkan kapan akan menyelesaikan? Iya, pastilah. Apa saat itu juga atau Enggak, ya maksudnya gini, setelah kita Iya. menghadapi kan ada masalah, Iya. misalnya ada wali murid yang Iya, maksudnya nih Bu, ini kok gini programnya padahal ini Iya. kan itu ya gitu sebetulnya. Oh iya, maksudnya kita sebenarnya, nah di salah satu segi lain saya ada maksudnya kepentingan entar rapat dinas, gitu ya Iya, boleh. terus. Kadang kan ada mendadak, Iya, sewu betul. kayak ini tadi telepon dari dinas kalau harus ini gitu ya. Iya. Disiapkan. Nah, di sini di sekolah ada masalah maksudnya nanti. Nah, terus nanti kalau bisa saya itu kalau enggak bisa, saya itu nunda masalah itu enggak bisa. Iya. Iya, saya Nun setuju sewu. itu. Saya itu kalau ada masalah hari itu pun harus saya selesaikan. Cuma saya tetap mempresentasikan. Kalau ini saya dipanggil dari dinas, harus menyelesaikan ini dari kayak ini tadi. Harus jadi yang itu saya nomor nunut sewu, bukan saya nomor 2 kan. Saya taruh sebentar. Iya. Sambil saya kasih pandangan, oh gini. Nanti kita selesaikan setelah ini. Saya ke dinas paling lama 1 jam. Iya. Dengan perjalanan misalnya gitu 1 jam 30 sebetulnya nanti kembali lagi harus saya selesaikan gitu. Iya. Saya nggak bisa kalau Iya, tipe memang. saya seperti itu. Iya, Hari itu memang walaupun betul. sampai malam itu saya terjebuli. Iya. Ngapunten. Walaupun di tempat manapun Bu Luha Iya. akan datang. Iya, non sewu. Non Luar sewu. biasa Saya sekali. tidak ngapunten. Karena ya itu tadi apa ya panggilan hati. Saya itu nggak bisa anak yang gini misalnya ada anak bertengkar gitu terus orang tua maksudnya nggak terima gitu. Iya. Saya harus selesaikan itu. Selesaikan Saya saat datangi. itu juga Iya, dan dari rumah non sewu dari rumah ke rumahnya yang mengalami Problem dilema itu itu tadi, tadi, iya mengalami problem itu. Saya datangi. Harus saya selesaikan, harus saya damaikan hari itu juga. luar biasa. Saya nggak mau kalau maksudnya daripada Iya, menimbulkan karena masalah baru lagi. menimbulkan masalah baru lagi dan jadi pikiran saya. Iya, betul. Maksud saya kenapa hari itu harus selesai? Besok itu saya sudah mikir yang lainnya. Iya. Seperti itu. Iya, betul, saya setuju. Gitu. Lalu prosedurnya gimana Bu Luha? Nah, itu tadi prosedurnya, Beli. Kan kita sudah tahu misalnya Ada ada masalah. laporan, masalahnya gini. Oh iya, gini berarti saya cari ide. Ya apa ya masalahnya ini? Oh, saya maksudnya harus cari langkah. Langkah saya misalnya kalau itu orangnya non sewu, misalnya kalau masih bisa didatangkan ke sekolah, misalnya kalau nggak begitu itu ya istilahnya nggak begitu seru, non sewu, masalahnya nggak begitu dalam seperti. Darurat. Nah, saya panggil Iya. non sewu. Iya. Selain sebelum saya panggil itu, saya sharing dulu dengan sekitar teman-teman sekitarnya. Sebetulnya apa sih permasalahannya? Gimana sih tadi awal duduk persoalannya itu bagaimana? Kok sampai seperti ini? Kan tanya-tanya ke teman-teman sejawatnya. Sebetulnya kalau misalnya wali murid ya wali murid yang Tanya ada wali murid. sekitar itu yang ada. Setelah itu oh ya gini ya iya gini ya. Pasti kalau orang kan punya permasalahan itu yang A ngomong C, yang B Iya, ngomong iya, D iya. kan seperti itu. Nah, saya itu akhirnya saya temukan. Non sewu. Saya pertama itu sebelum saya beri surat itu saya WA dulu. Biasanya gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini maaf, dengan kabarnya gitu. Iya berulang. Mohon maaf mama besok bisa main ke sekolah segitu. Ada apa ya gitu. Ya apa-apa Ingin saya ngobrol jagongan tak. Iya sebetulnya ayo taman jagongan nganu lama nggak ketemu. Ya berulang jam segini ya biasanya. Oh iya alhamdulillah gitu nanti suratnya menyusul Maya gitu. Jadi saya lobby dulu. Saya lobby dulu sebelum surat resmi. Nanti kaget kan kalau kita langsung diberikan oh apa iki? Iya, Oh apa iki? Nah, apa? Nah gitu. Ya Pak ya terus kadang ada yang gini saya WA gitu assalamualaikum mama bisa saya telepon gitu kan. Iya. Ya buruan siap kadang itu orangnya maksudnya yang wali murid yang nelpon saya dulu. Saya tanya gitu tuh nggak dijawab langsung tapi langsung dijawab dengan Waalaikumsalam. Iya Bu ada yang bisa dibantu. Iya terima kasih mama gitu. Mohon maaf mama gitu. Ananda cerita apa? Misalnya kalau intern sama anak ya boleh ya gitu. Sebenarnya. Oh iya Bu tadi katanya itu dipopol. Ada kadang itu apa? Itu pensilnya, tempat minumnya. Ada yang kadang airnya itu tadi itu tumpah kesenggol sama temannya gitu tuh. Oh iya terima kasih karena sudah ada cerita lagi mama gitu. Udah cuma gitu aja.
Terus gimana mama? Nun saya tanggapannya jenengan Iya. gitu. Oh iya, enggak apa-apa belum wong anak-anak gitu. Oh ya terima kasih atas pengertiannya. Saya gitu. Ada yang lagi itu lain lagi misalnya gitu, mama gitu saya tanya-tanya terus kabarnya gimana, alhamdulillah iya belum ada yang bisa bantu, ada pengumuman apa belum? Enggak, mohon maaf mungkin Ananda cerita apa tadi waktu di sekolah gitu. Iya bu, tadi itu bu katanya dipukul, terus bukunya itu diambil, mana itu disembunyikan sepatunya, gitu. Terus tadi anaknya itu bu pulang tak cegat, tak bilangin. Ya Nah, ada yang Allah. seperti itu kan Iya, beda-beda beda tanggapannya itu ya tanggapan, bu. tergantung Bully ya tanggapan tergantung iya dari tanggapan wali. anaknya ada yang ya Allah mama gitu, mohon maaf ya mama ya, iya terus akhirnya mama gimana? Iya ya anaknya itu ya mana kau lah nyengin sepatunya konjone ya, nah, seperti itu. Ya Allah, terus akhirnya mama gitu nggak tahu anaknya terus ya pulang pula. Oh ya gitu, mohon maaf mama ya gitu. Jauh kalau ada waktu bisa besok main ke sekolah. Oh ya belum, besok saya kerja hari Sabtu aja ya gitu. Saya libur. Oh ya saya tunggu. Gitu. Karena apa? Karena yang anak yang sepatunya disembunyikan itu tadi cerita ke orang tuanya nggak terima. Nah itu kan kalau Ya, saya ngelobi dulu Iya. gitu bully akhirnya. Kalau ya sudah, yang satu misalnya Sabtu, akhirnya Sabtu juga saya itu undang Sabtu, saya Iya. kasih tembusan undangan lewat wali kelasnya, diantarkan wali kelas seperti itu, akhirnya nanti datang, nah ketemu sudah klop kan enak sudah. Kalau kita via telepon itu kan kita nggak tahu ekspresinya, entah itu marah atau senyum kan, kita nilainya itu negatif thinking gitu aja kan. Tapi kalau ketemu ya mari salaman kan itu udah enak lega. Seperti itu kalau saya. Saya setuju Bu Lua, luar biasa nih solusi-solusi. Jadi tergantung tanggapan wali murid, kalau perlu datang ya didatangkan, kalau wali murid menerima ya sudah. Seperti itu. Lalu Bu Lua, ketika Bu Lua mengalami masalah tersebut dalam menyelesaikan, Bu Lua memerlukan bantuan dari seseorang atau Bu Lua cukup menyelesaikan sendiri, atau juga ada faktor lain yang selama ini bisa mempermudah Bu Lua untuk membantu Bu Lua mengambil keputusan? Lihat dari persoalannya. Itu tadi boleh dilihat dari persoalannya. Kalau saya bisa menyelesaikan sendiri, insya Allah saya selesaikan sendiri. Ya alhamdulillah, saya maksudnya apa ya, saya itu bukan dari psikolog, tapi dia punya ilmu psikolog, kita pendidikan punya psikolog dikit ya. Ya kayak apa ya, sering maksudnya pengalaman juga Bu Uli, Nun Sewu di rumah itu kan sering ada tamu. Dalam artian bukan tamu saya sih, tamu suami apa, cuma kadang itu kan kalau perlu sama suami itu kan juga minta didampingi saya gitu. Umi ada ada karena kan namanya perempuan gitu, kadang ya laki sama perempuan gitu. Jadi permasalahan masyarakat, permasalahan anak-anak itu maksudnya banyak. Jadi saya itu bisa merekam. Oh ternyata kalau itu gini. Selain itu saya juga mohon maaf juga kita belajar juga maksudnya ilmu dari psikolog itu ya. Terus kemudian ya dari agama juga bagaimana sih tanggung jawab orang tua sebagai orang tua dan kita sebagai pendidik. Itu kan maksudnya sudah dicontohkan oleh Nabi kita gitu. Jadi saya ya sedikit banyak baca hadis seperti itu tentang kewajiban orang tua dan langkah-langkah yang harus diambil orang tua serta sebagai pendidik seperti itu. Ya bagus sekali Bu Lua. Jadi Bu Lua tergantung permasalahannya dan seberapa darurat itu tadi. Wah seru sekali nih wawancara Bu Lua. Gak terasa di pertanyaan terakhir Bu Lua. Dari semua yang telah Bu Lua sampaikan, pembelajaran apa yang Bu Lua dapatkan dari pengalaman Bu Lua dalam mengambil keputusan? Sabar. Satu harus sabar. Mau mendengarkan. Ya. Setelah mau mendengarkan, kita maksudnya muhasabah, introspeksi diri. Muhasabah pada diri sendiri. Terus kemudian setelah muhasabah kita harus action. Setelah action kita harus tawakal. Lengkap sekali Bu Lua. Sabar, mau mendengarkan, introspeksi diri, action dan tawakal. Iya.
Harus biasa. itu wajib ikhtiar. Ya walaupun saya salut dengan Guru, walaupun kita posisinya jenengan sudah menjadi kepala sekolah, tapi Iya. tetap harus bisa ya introspeksi diri dan Iya, mendengarkan. iya, harus gitu. Sabar, mendengar Kita kan itu al insanu mahalul khotawan nisyan. Iya. Manusia itu tempatnya lupa. Saya sendiri pun juga lupa. Kadang maksudnya keterbatasan Iya. manusia itu kan kesempurnaan hanya milik Allah. Kita itu masya Allah kan nggak ada apa-apanya dibanding dengan maksudnya ilmu yang diberikan Allah bagaikan laut seluasnya nggak ada batasnya dengan Kita setitik aja. Iya. nggak Itu ada jadi kita apa-apanya. walaupun saya kepala sekolah ya banyak salahnya. Saya Iya. juga kadang mohon maaf, boleh saya juga kadang introspeksi diri, muhasabah pada ini maksudnya guru-guru ya. Apa kekurangan saya? Maksudnya ngan itu enggak perlu ngomong aja kurang saya Ngomong memang langsung, iya, jangan maksudnya ngan itu berdua kurang gini saya lebih seneng gitu Iya. daripada sama ngerasani di luar saya nggak suka karena Iya. saya pun juga gitu saya tuh nggak suka maksudnya enak langsung saya maksudnya mohon maaf kalau Iya. ada guru saya yang ngajarnya maksudnya kurang itu pas tak lihat aja Bu. Setelah itu nanti anak-anak pulang kita kan maksudnya setiap selesai KBM itu kita sharing kan tak lihat maksudnya Bu maaf tadi dengan ngajarnya kurang gini Iya. ngapunten nggih itu ya karena saya gurunya cuma 4 ya yang pada jadi Iya. enak untuk mengelolanya mohon maaf tadi kalau negur anak yang maksudnya jangan begitu harusnya begini nggak boleh ada kata jangan sekarang nggak boleh kan seperti itu nah dari dulu sebetulnya nggak boleh cuma maksudnya kan terbawa dengan apa ya paradigma yang lama. Iya, betul. Baru kita harus merubah, apalagi sekarang sudah kurikulum merdeka sampai gitu. Oh iya Ibu, mohon maaf, nanti kita perbaiki, ya seperti itu. Jadi kita selalu gitu dan oh ya Bu, besok maksudnya materinya apa? Itu kan gitu. Oh ya ini nih Bu, dengan metodenya apa? Gini Bu, maaf kurang pas, saya gitu. Pasnya seperti ini, gini. Ya mau walaupun yang senior pun kalau maksudnya oh gitu ya Bu, maksud saya tuh terus saya mendengarkan argumen beliaunya. Saya tidak harus ikut ini dengan pandangan saya enggak. Argumennya jenengan kenapa kok pakai metode yang ini? Gini pula. Oh ya, bagus. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau pakai metode yang ini. Itu sesuai dengan konteks kurikulum merdeka yang sekarang kita jalankan. Ngoten tapi akhirnya nggih clear enak ya wis oke siap ganti berarti akhirnya di RPPH-nya diganti metode pembelajarannya ganti seperti itu. Bagus sekali, luar biasa banyak sekali ilmu yang sudah saya dapatkan dari jenengan terkait dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kepala sekolah. Matur nuwun atas waktunya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga Bu Luha sehat selalu dan tetap sukses. Amin. Sama doa yang sama juga untuk Bu Uli. Mudah-mudahan sukses lancar. Amin. Tercapai untuk jadi kepala sekolah.